Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Salsabila. Saya dari Offering A17 PAI. NIM saya 230141606269. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab persentuhan laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, mazhab adalah hukum atau dalil-dalil yang juga disebut dengan hadis. Dan dari keanekaragaman mazhab di Islamiyah terdapat 4 mazhab yang diakui, yaitu yang pertama mazhab Abu Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mazhab Abu Hanafi. Mazhab ini adalah mazhab yang tertua yang terdapat di Turki, Pakistan, dan India. Mazhab ini dari fikih berpendapat, beliau sering belajar dari sahabat para nabi. Beliau juga dijuluki sebagai mujtahid mutlak, yang berarti dalil-dalil dan argumen iman yang tidak mengikuti mazhab lainnya. Yang selanjutnya yaitu menurut beliau bersentuhan laki-laki dan perempuan. Beliau berpendapat masul marati alian kusu al wudu, yang artinya bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu kecuali memiliki rasa syahwat dan menyebabkan keluarnya madhi. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini tersebar di Madinah dan daratan Afrika. Mengambil dalil menurut masyarakat Madinah, karena Madinah dianggap banyak putra atau putri keturunan dari sahabat Nabi. Dan mazhab Maliki ini menjelaskan persentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu kecuali tanpa ditimbulnya rasa syahwat yang mengakibatkan keluarnya mahdi. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini banyak dianut oleh warga kita, yaitu warga Indonesia yang sudah tersebar di Singapura, Malaysia, Mekah, Brunei, dan Thailand. Sebagian besar ulama Masjidil Haram banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tidak ulama di Masjidil Haram saja, ulama di Nusantara juga banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini berpendapat bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu, kecuali dengan sesama mahram tidak membatalkan wudu. Mahram ini seperti keluarga yang sedara dengan kita, seperti orang tua kita. Dan beliau ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan atau suami dan istri juga dapat membatalkan wudu. Seperti hadis yang sudah diutarakan, yaitu siapa yang mencium istrinya atau menyentuh, maka siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, maka wajib baginya wudu. Yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Mazhab ini tersebar di Arab Saudi dan Mekah. Raja Arab Saudi telah mengesahkan bahwa mazhab fikih Arab Saudi yaitu mazhab Hanbali, tetapi tidak juga melarang mazhab lainnya untuk berkembang di Mekah. Mazhab ini berkembang sehabis mazhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat jika disertai dengan syahwat, maka dapat membatalkan wudu. Dari mazhab Abu Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali terdapat hadis yang menjelaskan dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau menggeser kaki Aisyah. Mungkin cara untuk mengatasi perbedaan mazhab-mazhab tersebut, kita harus mempelajari atau mengetahui mazhab-mazhab tersebut. Bahwa dari perbedaan mazhab tersebut
kita dapat memahami tanpa ada rasa kesalahpahaman. Di sini tujuannya itu yaitu sama. Kita tidak boleh merasakan atau menimbulkan syahwat saat bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan mahzi. Oleh karena itu, jika dirasa seperti itu, kita diwajibkan untuk wudhu kembali. Dan diperketat oleh Imam Syafi'i bahwa kita tidak boleh menyentuh suami istri atau tidak sedara. Oleh karena itu, dengan diperketatnya seperti itu, kita dapat menghindari adanya syahwat tersebut atau timbulnya syahwat tersebut. Mungkin begitu caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.